Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nanda Maulina dengan NIM 20210210091. Di sini saya bersama rekan-rekan kelompok akan mempresentasikan hasil produk PKMK kelompok kami, yaitu Pasupati, parfum sepatu penghilang bakteri, sebagai pemanfaatan biji kopi untuk menghilangkan bakteri penyebab aroma tidak sedap pada sepatu. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Gede Sudipta dengan NIM 221, dan yang kedua yaitu Nanda Maulina dengan NIM 091, yang ketiga yaitu Retno Dia dengan NIM 333, dan yang terakhir yaitu Ahmad As'ad dengan NIM 354. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu deskripsi produk. Wangi In adalah sebuah produk yang dikhususkan untuk menyerap aroma tidak sedap dan menghilangkan bakteri pada sepatu, yang terbuat dari bahan utama biji kopi. Nah, memiliki bau tidak sedap pada sepatu merupakan permasalahan yang seringkali dialami oleh setiap orang. Hal tersebut terkadang cukup mengganggu dalam berpenampilan karena pada dasarnya sepatu digunakan untuk menunjang penampilan seperti melindungi kaki dari berbagai masalah. Nah, apabila cuaca panas, kaki akan mengeluarkan banyak keringat yang dapat menempel di sepatu. Sedangkan kalau cuaca hujan, ada kemungkinan sepatu ikut basah dan menjadi tempat yang tepat bagi bakteri untuk tumbuh. Nah, keduanya dapat menjadi sumber bau di alas kaki seseorang. Maka dari itu, di sini kami memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan menghadirkan produk berupa parfum sepatu yang kami beri merek Wangi and Parfum. Manfaat dari produk ini adalah dapat mengharumkan dan menghilangkan bau karena kemampuan untuk menghilangkan bakteri penyebab bau. Selain pada sepatu, produk ini juga bisa digunakan pada helm dan benda-benda sejenis yang akan membuat kita nyaman dalam beraktivitas. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah bagian dari perencanaan bisnis PKMK kami, yaitu yang pertama, strengths. Parfum ini terbuat dari biji kopi Kintamani Bali sehingga memiliki aroma yang khas tidak seperti aroma kopi pada umumnya. Memiliki memiliki kemampuan memiliki kemampuan bisa mengharumkan sepatu dengan tahan lama. Memiliki kemasan yang single, fleksibel, dan bisa dibawa kemana-mana. Harga produk kami ini pun juga sesuai dengan dompet konsumen dan dalam artian itu bisa dijangkau. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu kadaluarsa produk lebih cepat karena produk ini tidak menggunakan bahan pengawet apapun, dan juga daya saing untuk penjualan wangi infus parfumeri ini juga lebih besar di kalangan masyarakat, menyebabkan efek samping seperti iritasi dan gatal apabila digunakan terkena kulit dalam jumlah yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu opportunity, yaitu bahan baku yang mudah didapatkan. Belum ada parfum sepatu yang terbuat dari biji kopi asli, dan juga peluang dalam menguasai pasar relatif terbuka. Yang selanjutnya yaitu trend. Produk kami ini perubahan tren di dalam masyarakat yang akan terus berubah. Pesaing sudah memiliki standar BPOM dan juga pesaing dengan daya tahan lama dari segi kadaluarsa. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya IP kami yang pertama di sini dari segmentation sendiri, produk kami dapat digunakan oleh wanita maupun pria dan tidak hanya kami distribusikan di area Surabaya saja, namun juga di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk targetingnya, target pasar yang kami pilih itu ada pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga traveler. Terus untuk positioning sendiri, produk wangi ini memberikan manfaat yang baik berupa menyerap aroma tidak sedap pada sepatu dan men-switch-nya dengan aroma Citrus khas kopi Kintamani Bali. Next.
Untuk BMC-nya sendiri dari yang pertama yaitu key partner kami menggait dari toko bahan kimia, terus ada penjual biji kopi, terus penjual vanilla essence, toko plastik, sama percetakan. Untuk ke activities kami, jadi yang pertama kami lakukan adalah dengan membeli bahan baku dulu, yaitu dengan membeli biji kopi dan juga bahan tambahannya. Terus yang kedua itu kami mengolah bahan baku menjadi parfum sepatu tersebut. Terus yang terakhir di sini kami memasukkan produk yang sudah jadi ke dalam kemasan. Terus untuk research kami, yang pertama ada merek dagang, yang kedua biji kopi Kintamani Bali, dan yang ketiga ada peralatan produksi kami. Terus untuk value proposition kami, yang pertama di sini kami memiliki botol yang praktis dan bisa dibawa dengan mudah, lalu terbuat dari biji kopi asli. Yang ketiga, produk kami memiliki aroma citrus khas kopi Kintamani Bali. Dan yang keempat di sini desain kemasan yang menarik dan memiliki panduan pemakaian. Untuk customer relationship, kami memberikan potongan harga untuk pembelian secara bundle dan kami memberikan harga diskon untuk pembelian grosir. Untuk channel kami menggunakan media sosial berupa Instagram untuk proses pemasaran kami, lalu juga kami menawarkan melalui marketplace seperti Shopee, dan kami juga memasarkan melalui penjualan langsung. Untuk customer segmen kami, yang pertama di sini ada pelajar dan mahasiswa, terus ada traveler, terus yang ketiga ada pekerja kantoran, dan yang keempat laundry sepatu. Untuk cost structure kami, yang pertama ada bahan baku, yaitu dari biji kopi dan juga bahan tambahannya. Lalu yang kedua, biaya kemasan dan juga packaging. Yang keempat, proses pengolahan produk. Dan yang terakhir itu ada biaya marketing. Untuk revenue stream-nya, di sini ada parfum sepatu dari biji kopi, dengan aroma citrus khas kopi Kintamani Bali. Lalu yang kedua, desain kemasan menarik dan juga praktis. Dan yang terakhir, produk kami dapat menyerap aroma tidak sedap pada sepatu. Next. Untuk struktur biayanya sendiri di sini dapat dilihat dari modal kerja yang kami peroleh itu dari Bermawa sebesar 6 juta yang kami alokasikan untuk membeli mesin grinder, terus ada baskom, sendok, gunting, saringan ini sebagai peralatan kami yang juga termasuk ke dalam biaya tetap. Lalu kami juga mengalokasikan kepada biaya variabel yang berupa bahan habis pakai, terus juga ada biaya lain-lain sama biaya tenaga kerja. Untuk jumlah harganya bisa dilihat sendiri di sini, dan setelah menuliskan harga-harganya, kemudian kami menghitung laba per unit yang kami peroleh yaitu sebesar 1.325.000, dan untuk harga jual per unitnya sendiri itu kami jual dengan harga 30.000. Untuk BEP unitnya sendiri di sini dari 960.000 ini dari total biaya tetap kami dibagi dengan 30.000 ini dari harga jual per unit dan dikurangi dengan harga pokok produksi kami, dan itu BEP unitnya itu menghasilkan sebesar 157 unit. Terus untuk BEP rupiahnya itu dari 960.000 dibagi sama 6.125.000 ini dari margin kontribusi, terus dibagi sama 30.000 dari harga jual per unitnya, itu hasilnya 4.702.040. Jadi kami balik modalnya itu di ketika kami menghasilkan penghasilan sebesar 4.700.000 ini. Bisa di next lagi. Dan ini untuk cash flow-nya sendiri, untuk saldo awalnya tentu saja kami menuliskan 6 juta, di mana ini dari modal yang sudah diberikan oleh Belmawa itu tadi, yang kami gunakan untuk membeli bahan. Bahan di sini tuh udah termasuk sama bahan habis pakai, sama biaya tetap seperti peralatan-peralatan. Jadi saldo akhirnya di sini ada 265.000. Nah, dari 265.000 ini di penjualannya itu kami mengalokasikan terjual sebesar 50 unit. Jadi dari 50 unit itu menghasilkan 1.500.000.
Nah, di bulan-bulan berikutnya ini ada yang terjualnya 50 unit, terus ada yang lebih dari 50 unit, bisa dilihat di sini sendiri. Jadi sampai pada bulan ke-24 itu saldo akhir kami sebesar 21.415. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode pelaksanaan dari produk kami. Nah, di sini yang pertama adalah ada tahap persiapan, yaitu kita melakukan pertemuan virtual dengan menggunakan media Zoom. Kemudian yang kedua adalah tahap produksi, yaitu kita lakukan untuk mencari lokasi produksi. Yang kedua ada persiapan peralatan. Yang ketiga ada persiapan bahan baku, dan yang terakhir adalah sistem dan metode yang akan kita kembangkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada proses packaging. Nah, di sini terdiri dari kita mempersiapkan bahan kemasan, kemudian yang kedua adalah teknik pembuatan, dan juga yang terakhir adalah kita menentukan jumlah produksi. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada sales and marketing. Nah, di sini kita melakukan atau menentukan strategi penjualan dan juga promosi. Kemudian kita juga menentukan mitra dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah tahap pengembangan dan evaluasi. Di sini kita menentukan strategi keberlanjutan usaha kita. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi kegiatan, dan yang terakhir adalah upaya yang akan kita lakukan nantinya dari keberlanjutan usaha yang kita jalani seperti itu. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah rekapitulasi anggaran. Kemudian yang pertama ada bahan habis pakai yang terdiri dari ATK, kertas, bahan dan lain-lain. Dari Belmawa sebesar 3.500.000, dari perguruan tinggi 350.000, dan instansi lain tidak ada. Kemudian yang kedua ada sewa dan jasa. Di sini dari Belmawa 800.000, kemudian yang kedua dari perguruan tinggi sebesar 262.500. Dan ketiga ada transportasi lokal dari Belmawa sebesar 600.000, kemudian dari perguruan tinggi 300.000, dan yang terakhir adalah biaya lain-lain dari Belmawa sebesar 800.000, kemudian dari perguruan tinggi 262.500, dan jika ditotal semuanya terdiri dari 6.875.000 rupiah. Di sini ada rekapannya. Dari Belmawa kita ajukan sebesar 5.500.000, kemudian perguruan tinggi 1.375.000. Next. Kemudian selanjutnya adalah jadwal kegiatan PKMK. Yang pertama adalah pembelian bahan baku. Kita lakukan pada bulan pertama dan ketiga dengan penanggung jawab Ahmad As'ad dan juga saya. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatan produk. Kita lakukan pada bulan pertama dan ketiga. Penanggung jawab ada Ahmad As'ad dan juga Nandafa. Kemudian yang ketiga ada promosi dan pemasaran. Kita lakukan pada bulan ke-1, kedua, dan ketiga dengan penanggung jawab Nandafa dan juga Retno. Kemudian keempat adalah evaluasi bersama. Kita lakukan pada bulan pertama dan juga ketiga dengan penanggung jawab Retno dan saya. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban yang kita lakukan pada bulan keempat dengan penanggung jawab ada Retno sama Nandafa. Bisa di next. Baik, itu tadi presentasi PKMK dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.